Film dibuka dengan suasana kota New York. Lalu perlahan terdengar suara sirine dan muncul suara radio kokpit pesawat. Tiba-tiba, kita melihat pesawat penumpang US Airways tengah melaju sangat rendah, nyaris menyentuh atap gedung tinggi kota. Orang-orang dalam pesawat pun panik ketakutan. Terlihat, Kapten Suli duduk di kursi pilot dengan tegang, panik, dan tidak ada kemungkinan untuk selamat. Tapi ini bukan pendaratan di Sungai Hudson, seperti yang kita dengar dari berita. Kali ini pesawat melaju semakin rendah, lalu menabrak gedung pencakar langit, ledakan besar terjadi. Kaca dan api menyebar ke segala arah. Lalu, Suli terbangun dengan napasnya terengah-engah. Wajahnya penuh keringat dingin, dia duduk di tempat tidur hotel sendirian. Di tengah malam yang dalam keadaan kegelisahan, ini adalah mimpi buruk tapi terlalu nyata. Trauma masih tertinggal dalam benaknya. Pada pagi hari, Kapten Suli terlihat sedang jogging menyelusuri jalan kota New York, berusaha melepaskan pikiran yang menekannya, tapi suasana tidak sepenuhnya tenang. Saat ia melintasi sebuah persimpangan, mobil hampir nyaris menabraknya. Suli refleks berhenti, sedikit terkejut. Ini bukan kecelakaan besar, tapi cukup menunjukkan bahwa pikirannya sedang tidak fokus. Tatapan kosong dan napasnya memburu menunjukkan tekanan batin dan stres pasca trauma yang ia alami setelah kecelakaan itu. Kapten Suli yang dianggap sebagai pahlawan oleh dunia karena ia menyelamatkan 155 penumpang pesawat justru membuatnya duduk sendirian dalam keheningan, meragukan dirinya sendiri, bahkan sering bermimpi buruk atas pasca traumanya. Karena dia merasa hanya melakukan tugasnya. Suli bukan orang haus pengakuan. Ia merasa bahwa mendaratkan pesawat dan menyelamatkan nyawa penumpang adalah tanggung jawabnya sebagai pilot. Ia tahu semuanya bisa berakhir buruk, betapa tipisnya garis antara hidup dan mati. Dalam kejadian itu dia tidak merasa bangga. Justru, ia sadar bahwa kesalahan sedikit saja bisa menyebabkan bencana besar. Itu sebabnya dia lebih memilih untuk merenung dan bukan merayakan. Keesokan harinya, Suli dan kopilotnya bernama Jeff menghadiri sesi investigasi awal dengan tim penyelidik dari NTSB. Di dalam ruangan yang tenang, mereka duduk berhadapan dengan 3 orang penyidik NTSB. Mereka adalah yang nantinya akan menginvestigasi keputusan Suli dan Jeff saat pendaratan darurat. Penyelidik mulai menanyakan kronologi kejadian, termasuk waktu lepas landas, waktu menabrak burung, hilangnya tenaga mesin, dan keputusan untuk mendarat di Sungai Hudson. Mengapa juga tidak berhenti di Bandara LaGuardia? Kapten Suli mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak memiliki cukup ketinggian karena kedua mesin pesawat yang rusak. Sebelum mengikuti arahan dengan mendarat ke LaGuardia, itu tidak mungkin akan bisa selamat. Suli memperhitungkan matang-matang berdasarkan pengalaman dia sebagai pilot dengan ribuan jam terbang selama dari 40 tahun. Sehingga Sungai Hudson menjadi pilihan yang tepat dibandingkan dengan kembali ke Bandara LaGuardia. Dan juga Sungai Hudson memiliki lebar dan panjang yang cukup untuk melakukan kedatangan darurat. Penumpang pun bisa selamat yaitu mendarat di Sungai Hudson. Tetapi penyidik mengatakan kalau mereka akan melakukan simulasi dengan parameter yang sesuai dengan keadaan pesawat saat itu, baik itu karena ketinggian ataupun kerusakan mesin pesawat karena disebabkan oleh tabrakan burung, dan kejadian itu baru pertama kalinya dalam penerbangan. Bahkan, para penyidik mencurigai Kapten Suli dan wakil kaptennya yaitu Jeff. Setelah diwawancarai, tampak mereka berdua tengah berada di sebuah mobil. Jeff berkata mengapa penyidik mencari-cari kesalahan ketika semua hasilnya benar. Suli menjawab karena hasilnya tidak bagus bagi maskapai ataupun perusahaan asuransi mereka dan NTSB hanya melaksanakan tugasnya. Di sana, terlihat banyak wartawan berdatangan untuk mewawancarai Suli. Yang di mata mereka semua, Suli adalah seorang pahlawan yang menyelamatkan 155 penumpang pesawat di Hudson. Beda lain dengan pendapat dari NTSB bahwa yang menyebabkan kecelakaan pesawat ini oleh Kapten Suli yang tidak mendengarkan instruksi dengan mendarat di Bandara LaGuardia yang mengakibatkan pesawat rusak parah. Jika Kapten Suli mengikuti instruksi, pesawat akan mendarat dengan baik, bahkan tidak ada kerusakan tambahan.
Terlihat wartawan pun berkumpul di rumah Suli untuk mewawancarai istrinya. Namun, istrinya tidak mau keluar untuk diwawancarai. Dia lebih baik diam di dalam rumah. Dan Suli pun berkata bahwa esok ia akan tampil di TV untuk diwawancarai. Istrinya pun menyuruhnya untuk tetap tenang. Terlihat Suli yang sedang rehat melihat siaran berita di TV bahwa Suli seorang pahlawan atau penipu. Dan lagi-lagi itu adalah halusinasinya. Karena ia tidak bisa tidur, Suli menelpon Jeff, ternyata Jeff juga tidak bisa tidur. Mereka pun akhirnya keluar bersama saling menenangkan pikirannya. Pagi pun tiba. Suli tampak sedang diwawancarai yang menjelaskan tragedinya pendaratan pesawat di Sungai Hudson. Kita dibawa kembali ke tahun-tahun awal karir Suli sebagai pilot militer. Saat itu ia sedang menerbangkan pesawat jet tempur F-4, berlatih di ketinggian tinggi. Namun mendadak terjadi kegagalan sistem di udara masih mengalami gangguan, dan pesawat tidak bisa dikendalikan secara normal. Dengan ketenangan luar biasa, Suli mudah mengambil alih kontrol manual. Dia berpikir cepat, ia akhirnya memutuskan untuk mengevakuasi diri dan berhasil mengaktifkan kursi pelontar tepat waktu. Beberapa detik sebelum jetnya menghantam tanah, Suli terjun dengan parasut dan mendarat dengan selamat. Dia membuktikan dirinya mampu tetap tenang bahkan dalam situasi hidup dan mati. Beralih ke masa sekarang saat Suli telah selesai dengan wawancaranya. Tampak ia sedang menikmati pemandangan dari gedung tinggi. Namun lagi-lagi ia berhalusinasi dan tidak fokus. Suli pun melewati banyak media ataupun wartawan yang menyerotinya saat mau diwawancarai oleh NTSB. Sesampainya pihak NTSB atau penyidik lainnya mewawancarai yang kedua kalinya. Tim penyidik berisi keras bahwa mesin pesawat masih dalam keadaan menyala, maka kemungkinan Kapten Suli bisa untuk mendarat ke Bandara LaGuardia. Tetapi di sini kami ditugaskan untuk menyelidiki bagaimana pesawat itu berakhir di Sungai Hudson. Jeff berkata, 2 orang tahu yang terjadi di kokpit hari itu, Jeff salah satunya. Mengapa kau berpikir kita di sini hari ini? Itu karena Kapten Suli tidak kembali ke LaGuardia. Jeff yang baru saja selesai pelatihan A320 dan bisa ia katakan satu-satunya alasan pesawat itu dioperasikan dengan baik dan bisa mendarat di mana saja adalah karena Kapten Suli menyalakan unit daya tambahan. Penyidik menyangkalnya. Suli hanya mematuhi QRH. Suli berkata kau tidak terbiasa mendapat jawaban atas dugaanmu. Apa yang Jeff katakan adalah aku kenal A320, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Bahwa Suli telah membaca transkrip CVR dan pilot-pilot yang meninggal dan Suli mempunyai pengalaman investigasi kecelakaan yang signifikan. Namun, penyelidik menyangkalnya. Mari kita berasumsi bahwa itu seperti yang Suli katakan. 2 mesin yang mati karena tabrakan burung dengan berat pesawat 68.723 kg, angin dan temperatur utara, barat laut 21 derajat, kecepatan dan ketinggian 200 knot di 858 meter. Hasil dari simulasi komputer untuk US Airways, penerbangan 1549 menunjukkan bahwa insinyur penerbangan memang benar ada cukup ketinggian dan kecepatan. Setelah tabrakan burung untuk berhasil mendarat ke LaGuardia, dengan tegas, juga tim penyidik berkata, pesawat itu mendarat di LaGuardia dengan keadaan utuh, tidak rusak, setiap simulasi komputer dengan koordinat penerbangan yang tepat menunjukkan bahwa kembali ke LaGuardia adalah mungkin tak cuma mungkin, kemungkinannya besar. Penyidik pun menambahkan jika rekaman suara kokpit lengkap sudah dikumpulkan bersama dengan semua transkrip ATC dan di atas pesawat, kami akan menghubungimu kembali. Kita berpindah saat kejadian pesawat yang dilabuhi oleh Suli dan Jeff. Pada tanggal 15 Januari 2009, pagi hari yang tampak biasa di Bandara LaGuardia, New York. Penerbangan US Airways 1549 bersiap untuk terbang menuju Charlotte. Di kokpit, 2 pilot berpengalaman, Kapten Suli dan kopilot Jeff. Pada saat take-off dan awal penerbangan, pukul 15.25 waktu setempat, pesawat Airbus A320 lepas landas dengan mulus.
ketinggian naik cepat ke 2.800 kaki. Jeff mengendalikan pesawat sementara Sully mengawasi sistem dan kondisi cuaca. Tiba-tiba hanya dalam waktu 2 menit, setelah lepas landas terdengar suara benturan keras, yaitu kawanan burung menghantam bagian depan pesawat, masuk ke dua mesin. Dalam hitungan detik, kedua mesin mati. Tak ada daya dorong, pesawat kehilangan ketinggian dengan cepat. Sully pun langsung mengambil alih. Kemudian dari Jeff, keduanya tetap tenang meski sinyal peringatan berbunyi terus-menerus. Sully pun langsung melakukan evaluasi cepat. ATC menyarankan kembali ke Bandara LaGuardia, tapi Sully memutuskan, kita tidak bisa kembali. Kita akan mendarat di Hudson. No relay on 1 or 2. 49, we get it for you. Do you want to try to land runway 13? Departure control, we can make it. We're turning back towards LaGuardia. Cactus 1549 is low level above the Hudson. 1549, if we can get it for you. Do you want to try to land runway 13? Departure control, we can make it. 7 Mike Tango, I've got eyes on him. Sully, we're too low. This is the captain. Brace for impact. Pendaratan di Sungai Hudson, pukul 15.31 hanya 6 menit setelah lepas landas, pesawat berhasil mendarat di atas air. Badan pesawat terguncang keras saat menyentuh permukaan sungai. Namun, tidak pecah, tidak tenggelam, keajaiban itu terjadi. 155 orang di dalam pesawat, penumpang dan kru, selamat mereka keluar melalui pintu darurat, berdiri di sayap dan menunggu penyelamatan. Kapal feri dan petugas darurat datang hanya dalam beberapa menit. Kita beralih ke masa sekarang. Setelah insiden luar biasa di mana sebuah pesawat komersial mendarat darurat di Sungai Hudson dan semua penumpang selamat, Kapten Sully dan kopilotnya Jeff langsung dipanggil untuk diinterogasi oleh NTSB, Badan Keselamatan Transportasi Nasional. Sully dan Jeff duduk berhadapan dengan 3 orang penyidik. Bukan sambutan hangat yang mereka terima, tapi ekspresi curiga dan pertanyaan teknis tajam. Interogasi dimulai. Salah satu penyelidik membuka pembicaraan. Kapten Sully, bisakah Anda menjelaskan apa yang terjadi pada penerbangan 1549? Sully pun menjawab dengan suara tenang tapi tegas. Dia menceritakan kronologinya. Kami lepas landas dari LaGuardia dalam waktu kurang dari 2 menit. Kami kehilangan kedua mesin. Lalu, kami mencoba berkomunikasi dengan pengatur lalu lintas udara untuk kembali ke bandara. Namun, sebelum kalimatnya selesai, penyelidik langsung memotong. Tapi Anda tidak kembali. Anda malah memilih mendarat di Sungai Hudson. Sully mengangguk. Kami tidak punya daya dorong. Kami kehilangan ketinggian terlalu cepat. Tidak ada waktu kembali ke LaGuardia ataupun ke Bandara Teterboro. Salah satu penyelidik membuka layar simulasi komputer. Mereka menunjukkan bahwa pesawat secara teori masih bisa kembali dan mendarat dengan aman. Lalu berkata, dengan segala hormat itu simulasi dengan pengetahuan setelah kejadian, di kokpit kami hanya punya detik untuk memutuskan. Para penyidik pun terlihat ragu. Mereka mencatat, menunjukkan data teknis dan mempertanyakan keputusan Sully. Dan disinilah tekanan psikologis mulai terasa. Walaupun Sully menyelamatkan 155 jiwa, ia tetap merasa diposisikan sebagai orang yang mungkin telah melakukan kesalahan besar. Para penyidik pun berkata, kami telah melakukan simulasi penerbangan berdasarkan data pesawat Anda. Hasilnya menunjukkan bahwa pesawat bisa kembali ke Bandara LaGuardia. Mereka menampilkan simulasi komputer yang memperlihatkan pesawat dengan tenang berbalik arah dan mendarat tanpa insiden. Jeff terlihat tidak setuju. Sully menatap layar diam. Kemudian, ia angkat bicara dengan suara tenang, namun penuh tekanan. Simulasi itu tidak adil, karena pilotnya tahu sebelumnya bahwa akan terjadi kerusakan. Mereka tahu sejak awal apa yang akan terjadi. Seorang penyelidik menyela. Kami memberi waktu reaksi 5 detik. Sully langsung menjawab tegas. Di dunia nyata, kami tidak punya 5 detik. Kami hanya punya insting dan pengalaman. Kami tidak tahu burung akan menghantam mesin. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Dan kami tidak tahu apakah kami bisa mendarat dimanapun. Jeff menambahkan, mesin kehilangan daya, kami benar-benar menjadi gilder pesawat tanpa mesin. Lalu, NTSB memutar rekaman audio kokpit yang sebenarnya antara Sully dan Jeff selama penerbangan.
birds. We got one going back. Mayday, mayday, mayday. This is Cactus 1549. Hit birds. We've lost thrust. I'm starting to APU. Your remaining engine mode selector ignition. Ignition? Ignition. Airspeed. Optimum relay 300 knots. We don't have that. This is the captain. Brace for impact. Suara mereka terdengar tenang, terkoordinasi, dan berfokus menyelamatkan penumpang. Penyelidik pun mulai akhirnya menyadari bahwa data tidak bisa menggantikan tekanan dan ketegangan nyata di lapangan. Mereka lalu memperbaiki simulasi kali ini diberi waktu reaksi realistis sekitar 30-40 detik. Hasilnya, simulasi gagal. Pesawat tidak berhasil kembali ke bandara. Kecelakaan terjadi di pemukiman atau jalan raya. Kepala panel NTSB akhirnya menunduk dan berkata, "Kapten Suli, atas nama penyelidikan ini kami menyatakan bahwa Anda membuat keputusan yang tepat. Dan ada kerusakan parah pada sudut pengarah dan baling-baling mesin. 5 pisau kompresor patah. 8 variabel sudut pengarah hilang. Ini benar-benar hancur sesuai dengan kesaksian Suli. Dan data ECARS pun salah. Kapten Suli akhirnya dibenarkan secara resmi, bukan karena keberuntungan, tapi karena insting, pengalaman, dan keberanian luar biasa. Terkadang dalam hidup kita bisa mengambil keputusan terbaik dalam waktu yang sangat singkat, tapi tetap harus membuktikan bahwa kita benar. Suli bukan cuma tentang pendaratan darurat, tapi tentang beban psikologis, tentang publik, dan perjuangan mempertahankan kebenaran di tengah keraguan. Film ini mengajarkan kita bahwa menjadi pahlawan bukan berarti kamu langsung dipercaya. Kadang, justru setelah menyelamatkan orang lain, kamu harus berjuang menyelamatkan dirimu sendiri. Jika kalian suka dengan alur cerita kami, jangan lupa di like, comment, and subscribe.